Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miss Melly. Seperti biasanya, kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris. Namun, sebelum kita bahas, jangan lupa ya, subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notif selanjutnya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi descriptive text. Well, describing ini yang menurut saya adalah skill yang paling basic ketika belajar bahasa Inggris dan kalian harus bisa menguasainya. Well, kali ini kita akan membahas tentang deskripsi. Kata deskripsi kemungkinan agak terdengar membosankan ya, atau boring. Tapi sebenarnya ada di balik itu adalah gimana sih caranya berkomunikasi. Gimana yang ada di pikiran kita bisa muncul di pikiran orang lain dengan akurat, yang sama dengan pikiran kita. Nah, untuk teks deskripsi, seperti kata pepatah nih, ada banyak jalan menuju Roma. Ketika kita nulis deskripsi, kita bisa lewat jalan objektif, subjektif, and figurative description. Di sini Miss Melly akan menjelaskan 3 cara ini. Misal ada siswa bernama Kois. Kois mempunyai buku diary dan dia sering menceritakan ceritanya di buku tersebut. Suatu hari, buku diary-nya hilang. Padahal dari awal dia memiliki buku tersebut, dia selalu membawa bukunya kemana dia pergi. Teman-temannya bingung dong, karena mereka tidak tahu bagaimana sih buku diary-nya Kois. Jadi supaya jelas si Kois ini mendeskripsikan buku diary-nya. My diary is 20 cm long and 15 cm wide. The cover is made of plastic but covered in colorful ribbons and my name is written in top of it. Its paper has a cream color and round corners. It also has a purple pen attached to it. Nah, dari deskripsi itu bukunya udah jelas. Setelah itu, si Kois dan teman-temannya mencari buku tersebut sesuai dengan yang sudah dideskripsikan. Mereka mencari di kelas, perpustakaan, bahkan sampai ke toilet. Sayangnya, bukunya Kois tidak ketemu. Yah, Kois jadi sedih deh. Kois nangis. Dalam tangisannya itu, dia menjelaskan bahwa buku diary-nya itu sangat berharga buat dirinya. Oh, my diary is so dear to me. The beautiful cover protect all of the memoirs that I've written. The off-white color of the paper is so pleasing to my eyes. It always has this delightful wood smell that reminds me of nature. And the pen, it was the most comfortable pen ever. Saat itu teman-temannya Kois sudah hopeless. Gak ada yang berhasil menemukan diary-nya Kois. Setelah capek nangis, si Kois pulang tanpa semangat. Mukanya lesu, hatinya pilu. Tapi semuanya berubah saat dia sampai di kamar tidur. Buku diary-nya ternyata tertinggal di kamarnya. Kois sangat lega dan bahagia. Kesedihannya hilang seketika. Kois langsung buka buku diary-nya dan langsung menuliskan kejadian hari ini yang membuat hatinya sedih. Kois nulis, "Dear diary, you are the most precious gem that I have. Without you, time stops and I become the loneliest person in the world. You kept all of my invaluable memory like a guardian angel. Oh dear diary, you are truly my best friend who's always there whenever I need you." Oke, barusan si Kois sudah membuat 3 deskripsi teks dengan style yang berbeda. Yang pertama, kita sebut objective description. Kita sebut objektif karena diary-nya hanya diceritakan dengan hal-hal yang dapat kita lihat, mulai dari ukuran, panjang, lebar, warna, bentuk kertasnya gimana, dan yang paling penting tidak ada perasaan pribadinya di buku tersebut. Beda sama yang kedua. Nah, yang kedua kita punya subjective description. Subjektif karena deskripsinya menurut pribadinya si Kois. Gimana perasaannya Kois tentang buku diary-nya. Nah, karena itu deskripsinya nggak objektif. Karena perhatiannya nggak di objek bukunya, tapi di subjek alias Koisnya.
Selanjutnya, deskripsi yang kita punya perumpamaan dan metafora, yaitu figurative description. Kalau figuratif berarti kita menjelaskan buku diary-nya lewat hal-hal lain kayak gym, time stop, guardian angel, and best friend. Oke, 3 style ini tidak harus berdiri sendiri ya. Kita bisa membuatnya teks deskripsi tersebut dengan menggabungkan ketiganya sekaligus. Tulisan kita bisa lebih kaya dan menarik. Tapi sebelum kalian buat teks deskripsi, kalian perlu tahu juga nih apa aja sih unsur-unsur lain untuk membuat teks deskripsi, mulai dari general structure sampai text feature-nya. Nah, general structure-nya itu ada identification dan description. Identification itu adalah introduction where or who is the subject is being described. Jadi itu di mana atau siapa sih subjek yang digambarkan tersebut. Itu biasanya ada di paragraf pertama ya. Dan kemudian ada description. Describes part, qualities, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Oke, video kali ini kita cukup sekian dulu ya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih penting lagi. So, see you next week. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.